sekalian, ada 4 bagian yang saya akan jelaskan pada pembahasan ini. Yang pertama, pengertian akidah Islam. Yang kedua, ruang lingkup akidah Islam. Yang ketiga, dalil-dalil akidah Islam. Yang keempat, akidah yang benar. Yang kelima, tujuan dan manfaat akidah Islam. Nah, yang pertama itu pengertian akidah Islam. Apa sih itu akidah Islam? Nah, akidah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengikat atau membahul, menyimpulkan, mengukuhkan atau menjanjikan. Nah, menurut istilah akidah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas, serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan-keraguan. Nah, teman-teman, berarti dalam Islam atau akidah Islam itu sendiri adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli. Nah, yang kedua yaitu apa saja ruang lingkup akidah Islam. Nah, ruang lingkup akidah Islam itu ada 4. Menurut sistematika khas Al-Banna, maka ruang lingkup akidah Islam itu meliputi yang pertama ilahiyat, yang kedua nubuat, yang ketiga ruhaniyat, yang keempat samiyat. Nah, ilahiyat itu sendiri adalah pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan urus ketuhanan, khususnya membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau yang kedua nubuat. Nah, nubuat itu sendiri pembahasan yang berkaitan dengan utusan Allah atau nabi dan rasul Allah. Yang ketiga ruhaniyat. Nah, ruhaniyat yaitu pembahasan tentang makhluk gaib. Nah, makhluk gaib di sini yang dimaksud yaitu malaikat setan dan jin. Sedangkan yang keempat samyat yaitu pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Nah, dunia gaib di sini ya misalnya surga, neraka, kuburan, dan lain-lain. Yang ketiga, sebutkan dalil-dalil akidah Islam. Nah, dalil-dalil akidah Islam itu ada 2. Yang pertama, dalil tentang akidah Islam. Yang kedua, dalil tentang tujuan akidah Islam. Nah, yang pertama itu dalil tentang akidah Islam. Manusia mengikuti petunjuk Al-Quran berarti telah memiliki akidah yang benar. Sebaliknya, manusia yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran tidak memiliki akidah yang benar. Dalil yang kedua yaitu dalil tentang tujuan akidah Islam. Nah, tujuan mempelajari akidah Islam dapat diuraikan dengan dalilnya sebagai berikut. Yang pertama, menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Yang kedua, mengetahui petunjuk yang benar sebagai pedoman agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, apa saja yang termaksud akidah yang benar. Nah, akidah yang benar dan lurus serta terjamin dari kontaminasi adalah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akidah yang diperuntukkan untuk semua kalangan dan tidak kurang kekuatan ilmiahnya dari pecahan-pecahannya yang sering terjebak beradu argumen dan aliran teologi berat yang cenderung asik bermain di wilayah logika semata. Nah, dalam istilah baku, apa yang diajarkan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah akidah ahli sunnah wal jannah, yaitu akidah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dan jamaah sahabatnya.
tuliskan tujuan dan manfaat akidah Islam. Yang pertama, tujuan. Nah, akidah Islam mempunyai banyak tujuan yang baik yang harus dipegang teguh, yaitu 1. Untuk menghasilkan niat dan ibadah kepada Allah semata. 2. Membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah. 3. Ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dan jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. 4. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam ibadah kepada Allah dan bermula dan bermuamalan dengan orang lain. 5. Bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik, kecuali digunakan dengan mengharapkan pahala, serta tidak melihat tempat dosa kecuali menjauhinya dengan rasa takut dari siksa. Yang 6. Menciptakan umat yang kuat, yang mengarahkan segala yang mahal maupun yang murah untuk menegakkan agamanya, serta memperkuat tiang penyanggahannya tanpa peduli apa yang akan terjadi untuk menempuh jalan itu. Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok, serta meraih pahala dan kemuliaan. Yang kedua itu manfaat ilmu akidah. Nah, manfaat ilmu akidah ada 7. Yang pertama, sebagai sumber dan motivator perbuatan kebaikan dan keutamaan. Kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar sekaligus mendorong mereka untuk mengajarkan ibadah dengan penuh keikhlasan. Ketiga, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Keempat, mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Kelima, memupuk dan melahirkan kesehatan mental seseorang. Keenam, memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tauhid. Ketujuh, memupuk dan membentuk kepribadian manusia. Baik teman-teman, itu saja materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.